Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Kebetulan di minggu ini saya pulang di kampung halaman saya di Jogja. Nah, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dikit di pagi hari ini tentang tanaman herbal di sekitar kita ya, gitu. Nah, kebetulan saya di pagi hari ini keluar mau belanja makanan di dekat tempat saya, di dekat rumah. Nah, di sini ada salah satu tanaman herbal yang rasanya juga lezat, manis banget, saya seneng. Ini namanya ciplukan atau anggur Jawa ya. Ciplukan atau anggur Jawa itu nama latinnya Physalis peruviana, juga sering disebut morel berry, golden berry ataupun groskeberry. Nah, ciplukan yang ada di kampung saya ini besar-besar ya. Buahnya besar-besar dan rasanya juga manis banget teman-teman. Rasanya manis, selain besar dia manis. Makanya saya senang kalau ini juga langsung saya beli. Kalau pagi saya beli. Nah, apa sih sebetulnya kandungan dari ciplukan ini sendiri? Jadi dari hasil penelitian ataupun riset yang saya dapat di sini, itu kandungannya adalah 74 mg. Terus dalam satu porsi sajian ya setara dengan 140 gram ciplukan itu mengandung 74 kalori, 15,7 gram karbohidrat, 6 gram serat, 2,7 gram protein, 1 gram lemak, ada 21% itu kandungannya adalah vitamin C harian. Kemudian 14%-nya kebutuhan tiamin harian, ada 5% riboflavin, 28% bagian adalah niacin, 7%-nya adalah vitamin A. Kemudian 8%-nya adalah zat besi dan fosfor. Jadi kandungannya sangat komplit sekali ya ternyata teman-teman. Nah, yang paling saya amati di sini, kalau di kampung halaman saya ini, ciplukan itu dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah yang tinggi ya. Ternyata memang ya, berdasarkan beberapa pengalaman dan penelitian, ciplukan itu memiliki efek hipoglikemik ya. Walaupun untuk secara pasti dosis penggunaannya juga belum betul-betul saya lihat cari di literaturnya, cuman banyak penderita diabetes meyakini bahwa tanaman ciplukan ini juga bersifat anti diabetik dan bersifat hipoglikemik, artinya bisa menurunkan kadar gula darah yang tinggi ya. Dan banyak juga share dari para penderita diabetes, yaitu dengan saya share, ternyata mereka ketika mengkonsumsi ciplukan ini secara teratur, gula darah mereka yang tinggi itu bisa secara alamiah tanpa konsumsi obat juga turun ya, bisa turun. Jadi ternyata ciplukan ini berdasarkan pengalaman pribadi beberapa penderita diabetes memang mampu menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Dan hebatnya lagi kan ini tanaman bersifat tradisional atau alamiah. Mungkin banyak sih obat-obatan untuk penurun gula darah. Cuman kan seperti mungkin yang ada di toko obat ataupun apotek. Cuman kan banyak sekali ya efeknya. Bisa ke ginjal. Banyak efek sampingnya, namanya juga kalau pemakaiannya kan otomatis kalau penderita diabetes kan menggunakan obat diabetes hampir seumur hidupnya ya, sepanjang hidupnya. Jadi memang ada baiknya kalau teman-teman sedulur-sedulur nyoba khasiat ciplukan ini. Biasanya untuk teman-teman harus mulai uji coba sendiri kalau yang menderita diabetes ya. Artinya siapkan dulu alat cek gula darahnya, dicek gula darahnya sebelum mengkonsumsi ciplukan. Setelah rentang waktu tertentu seminggu atau 2 minggu mengkonsumsi buah ciplukan secara teratur dan dietnya yang ketat, mungkin bisa dievaluasi tentang penurunan kadar gula darah ya gitu. Dan nanti bisa di-share untuk teman-teman juga yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Kebetulan saya juga kan kadar gula darah saya kadang sering tinggi ya. Memang ayah dan ibu saya, nenek saya juga, saudara-saudara banyak yang sakit diabetes. Jadi salah satunya untuk menjaga gula darah agar stabil ya, mengkonsumsi ciplukan secara teratur. Nanti teman-teman yang udah nyoba bisa share ke saya, terus
Mungkin teman-teman kalau ada yang perlu buah cipluan dalam jumlah besar ataupun secara teratur, nanti bisa pesan ke saya. Karena di sekitar saya sini banyak yang nanam ataupun mencari buah cipluan dari kebun ya. Ada yang tumbuh liar juga. Ada yang memang dikebunkan, ada yang tumbuh liar. Kalau untuk dikebunkan sih memang agak susah. Dan harganya sih mungkin kayaknya nggak terlalu mahal, harganya terjangkau, murah. Harganya murah. Terus bisa mungkin pakai paket kayak JNE gitu. Nanti bisa teman-teman juga bisa yang udah matang tuh bisa dibibitin, ditanam sendiri di halaman rumah atau di pot ya, untuk konsumsi sendiri untuk teman-teman atau sedulur-sedulur yang menderita diabetes. Dan memang harus sambil dipantau, dilihat efektivitasnya. Kalau nggak efektif ya nggak usah digunain gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman para penderita diabetes sih efektif untuk menurunkan gula darah gitu ya. Moga-moga informasi ataupun cerita dari saya ini bermanfaat dan menjadi bermanfaat bagi teman-teman atau sedulur YouTube saya, dan juga menjadi amal ibadah saya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Matur nuwun. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.